Podcast Malam Jumat episode 5 bersama gue Jokris. Sekarang gue mau ceritain profil tentang hantu. Amazing ya. Biasanya tuh orang bacain profil tentang tokoh, pahlawan, artis yang udah terkenal. Cuman gue doang yang bacain profil hantu. Kali ini gue bakal bacain profil makhluk halus yang bernama Genderuwo. Udah pada tahu kan sosoknya? Tinggi, gede, hitam. Kalau ngeliat tuh nyeremin. Genderuwo, penulisannya ya, dalam pengucapan bahasa Jawa, Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Dan tubuhnya ini ditutupin sama rambut tebal yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo dikenal juga paling banyak dalam masyarakat di Pulau Jawa. Kalau orang Sunda nyebutnya tuh Gandaruwo. Biasanya genderuwo ini tuh sukanya di tempat-tempat yang seperti kayak ada batu yang ada air-airnya gitu loh. Kayak batu berair, bangunan tua, pohon besar, pohon gede kayak pohon beringin gitu. Yang teduh atau sudut-sudut tempat yang lembab, sepi, dan gelap. Makanya dulu kalau misalkan pulang kampung gitu, kita tuh kalau misalkan kan gelap ya di jalanan itu kan, itu pasti sekilas mata kita tuh kayak ngelihat sesuatu yang gede terus hitam gitu, kayak ada matanya gitu. Serem lah. Genderuwo juga dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Ada beberapa legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seseorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Men, gue baru tahu loh yang ini. Sumpah. Serem juga ya. Kalau berarti dia bisa dong ngerubah wujud kayak gue gitu. Berarti dia bakal jadi lebih kecil gitu karena gue sosoknya kecil. By the way. Nah, genderuwo juga dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul. Karena kegemarannya menggoda manusia, apalagi terutama nih kaum-kaum perempuan nih, ciwi-ciwi nih, sama anak-anak. Genderuwo tuh paling suka, paling seneng nepuk bokong perempuan. Iseng amat nih genderuwo. Terus dia juga suka mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur. Kadang genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu yang bisa tumbuh membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Jadi kalau misalkan malam-malam nih ada bunyi ketok-ketok batu-batu kerikil gitu, ya mungkin lo lagi digangguin genderuwo. Apalagi ada penghuninya perempuan di situ. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal sama suami atau para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Gue jadi keinget artis siapa tuh yang ditidurin sama genderuwo. Mungkin next kita bisa undang buat ceritain. Agak stensil sih. Dipercaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Gila sih ini. Itu anaknya kayak gimana ya? Menurut legenda juga, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Ini makhluk halusnya beneran bisa ini ya, interaksi dengan manusia ya, sampai dia bisa gendam. Terus kayaknya aneh nih hantu ini. Kemampuan hubungan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencabulannya seringkali merasakan puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo. Wow, no wonder ya si artis itu keenakan ya. Boleh gak sih sebut namanya gue?
Namun biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar, karena genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Balik ke poin awal, kalau misalkan genderuwo ini faktanya dia memang bisa merubah bentuk menjadi siapa aja. Khususnya kaum pria kayaknya ya, karena targetnya kan wanita ya. Disebutkan pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia tuh bisa mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ini hantunya kayak kakek Sugiono ya. Ada legenda juga nih yang mengatakan kalau genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Wow. Perempuan yang rahimnya ditempatin atau disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Jadi si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Apalagi kalau pasangan si perempuan nggak dapat mengimbangin gairahnya. Wow. Gue pikir gue bakal ceritain profil. Oke, ini kan profil ya, profil genderuwo ya. Jadi gak ada serem-seremnya, ini gue kayak bacain cerita. Malam Jumat sih pas ya. Lanjut. Maka si perempuan gak akan segan mencari pasangan lain. Nah tuh, hati-hati nih para suami nih, jangan ninggalin istrinya nih. Bisa-bisa selingkuh sama genderuwo tapi. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo tersebut. Jadi apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang bersemayam di rahimnya itu juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan wanita tersebut. Dalam kepercayaan Jawa, ternyata nggak semua genderuwo loh bersifat jahat. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa dan bijaksana. Genderuwo yang baik gak bersifat cabul kayak genderuwo yang satunya nih. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat goib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik. Oh, jadi kayak ini ya, penjaga gitu ya dia. Nah, genderuwo yang baik ini juga kadang-kadang dia bisa membantu menyunat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tapi pengen disunat. Oh, dia kayak jadi mantri gitu, dia kayak merubah wujudnya menjadi kayak mantri gitu untuk nolong si keluarga yang memang mau. Biasanya kan kalau di orang muslim ada sunat kan, ada wajib untuk disunat. Jadi mungkin dia berubah menjadi mantri gitu untuk ngebantu sunat. Jadi genderuwo ini juga tergantung bagaimana sifat manusia tersebut. Oh, jadi mungkin tergantung gimana sih manusianya kali ya. Misalkan kalau misalkan manusia itu menyimpan sosok ini untuk suatu kejahatan, dia bisa jadi jahat. Jadi kalau misalkan dia untuk kebaikan, ya dia akan bisa jadi baik. Genderuwo ini juga bisa dipanggil loh. Jadi ada beberapa kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Ini diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini seperti manusia yang memelihara ayam. Jadi genderuwo tuh juga punya hewan peliharaan ya, tapi gue bingung kenapa dimakan ya peliharaannya. Oh, ini maksudnya kayak ayam. Jadi kayak dari hewan peliharaan itu juga bisa jadi salah satu makanannya dia kayaknya. Nah, untuk ngelakuin ritual ini nih, si orang yang ingin bertemu dengan genderuwo tersebut harus mengikuti tata caranya. Ada tata cara khusus untuk membuat sate gagak, jadi nggak asal sembarangan ya guys. Jadi mentang-mentang, gue mau manggil genderuwo, terus tiba-tiba, dia sukanya sate gagak, potong gagak terus disate gitu, nggak gitu. Nah, caranya biasanya digambarkan setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Harus pisau yang tajam ya. Alasannya ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar
dari bekas luka yang ditimbulkan. Nah jadi tuh disembelih lagi tuh, dia harus pakai pisau yang tajam nih. Jadi biar nggak ada darah yang tersendat gitu. Jadi kayak harus lancar gitu darahnya. Setelah itu, untuk mencabuti bulu-bulu hitam gagaknya, dia tuh harus benar-benar bersih. Jadi nggak boleh ada yang kesisa. Jadi setelah dibersihin dari bulu-bulu tersebut, si daging yang udah bersih itu tuh harus ditelikung seperti halnya kalau membuat ingkung ayam. Jadi ditelikung itu kayak di bagian kakinya gitu, di bawah tuh diikat, itu disatuin gitu. Baru dia bisa dibakar di atas perapian. Jadi nggak sembarangan nih untuk membuat bakar-bakaran si burung gagak tersebut. Nah, hal yang terpenting dari ritual ini tuh adalah mantranya nih. Jadi mantranya tuh nggak boleh salah dan nggak bisa sembarangan orang nih yang baca gitu. By the way, gue nggak mau ya ngasih bacaan mantranya, nanti diikutin lagi. Dan ada tempat khusus juga untuk membakar si burung gagak ini. Jadi biar si genderuwo tersebut itu bisa mencium aroma bakar si burung gagaknya. Jadi tempat yang paling pas itu adalah tempat yang terbuka. Jadi biar bau burung gagaknya tuh menyebar ke seluruh area. Jadi biar si genderuwonya tuh datang gitu ke si lokasi pemanggilan tersebut. Jadi siapa nih yang mau nyoba? Aduh, gue sih enggak deh. Mohon maaf, ngeri buat apa manggil genderuwo? Nanti disetubuhi. Mitos genderuwo ini juga ternyata dulu tuh pernah diangkat ya menjadi cerita fiksi hiburan di era tahun 90-an. Seperti komik roman mistis bersambung yang berjudul Si Denok. Nah, cerita harian ini dimuat di harian Suara Merdeka pada tahun 90-an. Selain komik roman mistis bersambung tadi, ternyata pada tahun 2007 juga ada film horor yang menceritakan tentang mitos dari genderuwo. Untuk ini gue gak begitu banyak dapat sumbernya ya, jadi mungkin kalian bisa cek aja apa nama judul filmnya di Google, Mbah Google. Pada tahun 90-an ternyata juga sempat nih heboh dengan sosok Tebo si manusia misterius yang diorbitkan oleh grup hiburan keliling wahana misteri. Jadi kalau misalkan kalian ingat nih tahun 90 tuh dulu suka ada kayak pameran-pameran mistis-mistis gitu loh. Misalkan kayak ada ular kepala 2, atau gue dulu kayaknya pernah datang deh ke pameran tersebut. Kayak vampir, anak vampir. Nah, si figur Tebo si manusia misterius tuh sempet nih heboh di hiburan keliling tersebut. Yang menarik dari si Tebo ini adalah dia dilahirkan dengan ciri fisik abnormal di mana bulu tumbuh di sekujur tubuhnya dan juga ukuran tubuhnya yang amat besar. Oleh karena itulah Tebo diberitakan oleh masyarakat sebagai hasil kawin silang antara manusia dengan genderuwo. Wow, jadi ternyata hasil si genderuwo jahat tadi itu anaknya ada. Nah dulu tuh tahun 90 heboh nih, si Tebo itulah katanya anak dari genderuwo tersebut. Ternyata berita ini tuh juga sempat disajikan oleh pihak wahana misteri dengan mengemas pertunjukan Tebo dengan kisah mistis yang cukup menarik sebagai asal-usulnya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya anaknya genderuwo, ya mungkin dulu ya pada saat itu Tebo sih jawabannya. Tapi tahun 2013 juga sempat ada nih satu lagi sosok anak dari hasil kawin silang genderuwo dengan manusia. Namanya dikenal dengan Wagini. Jadi pada waktu itu si Wagini ini dirawat oleh seseorang yang bernama Eyang Ratih. Wagini dirawat sejak umur 13 tahun oleh Eyang Ratih tersebut. Jadi sosok Wagini ini tuh dilahirkan buruk rupa. Dari kecil dia kurang kasih sayang sama orang tuanya. Tapi sebenarnya katanya si Eyang Ratih, Wagini itu anaknya baik gitu. Jadi ada gitu nyata bentuknya.
Gue juga nggak tahu benar atau enggak ya cerita si Wagini ini selain dari si Tebo tersebut. Tapi kalau yang Tebo tuh memang sempat ada sih dulu tuh, dia jadi kayak, gue balik lagi ke cerita si Tebo ya. Kalau misalkan si Tebo itu kan dulu waktu di pameran itu tuh dia kayak ditontonin gitu, dia sosoknya tuh mukanya hancur dah kalau nggak salah. Tuh kalian coba boleh googling, kemungkinan besar gue salah juga. Gue lupa soalnya, tapi ini sempat viral juga waktu itu. Tahun 90-an. Banyak ya anak genderuwo ini. Ada Tebo, Wagini, siapa lagi nih? Nah, Gondoruo juga muncul. Nah, Gondoruo ini juga pernah muncul di salah satu musuh yang ditemukan dalam permainan video buatan Indonesia nih, buatan anak negeri, namanya Dread Out. Jadi si Gondoruo itu jadi musuh nih di dalam game itu tuh. Gue juga belum lihat sih gamenya kayak gimana. Nanti mungkin habis ini gue akan coba main gamenya. Harusnya gue main gamenya dulu baru gue ceritain ya. Ya udah deh. By the way, ini Gondoruo lebih terkenal ya daripada Pocong ya. Dia lebih banyak main film ya. Kayak lebih banyak dapat penghargaan nih Gondoruo ini. Nah, jadi gitu aja nih profil tentang Gondoruo tersebut. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian boleh kok nambahin di kolom komentar di bawah, biar bisa aku bacain lagi atau bisa koreksi lagi. Dan kalian juga boleh komen di kolom komentar, aku mau bacain profil makhluk halus siapa lagi. Ini khusus makhluk halus ya. Entah itu makhluk halus dari Indonesia, dari luar negeri, atau makhluk halus dari Kayangan mungkin? Kita nggak tahu. Siapa tahu di Kayangan ada makhluk halus, ya nggak? Yup. Berakhir sudah podcast malam Jumat episode 5. Dan gue Jokris pamit. Eits, sebelum kalian close videonya, jangan lupa like, comment, and share. Dah.